Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menjalani hari ini. Setelah kita berlibur panjang, akhirnya kita berjumpa lagi di agenda BSI UII yaitu TEKTAK. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bukan salah satu materi yaitu mengolah referensi jadi inspirasi dalam UI design. Pertama-tama, eh, nama saya Trenaldi Adi Sujipto, biasa dipanggil Aldi dari tim Army. Dan pada kesempatan kali ini kita akan eh, membahas apa ya sih, bagaimana sih mengolah referensi menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam eksplorasi UI design. Namun sebelum itu, sebelum ke topik utamanya, saya akan sedikit flashback terlebih dahulu. Kenapa sih saya membawakan materi ini? Di tahun 2021 ada salah satu teman dekat saya yang berkata ketika melihat desain saya itu dia berkata desainmu terlihat flat dan putih semua. Jadi desain saya itu terlihat sangat boring sekali ataupun membosankan dan juga tampak silau karena tampilan desainnya itu putih semua. Nah, bisa dilihat dari salah satu tampilan desain yang saya buat di tahun 2021 itu di awal karir saya sebagai UI design. Tampilan desainnya itu kelihatan sangat putih semua, hanya sedikit ornamen-ornamen warna dan juga tidak ada komponen-komponen yang lain yang membuat tampilan desain itu terlihat lebih bagus. Nah, lalu di teman saya yang memberikan masukan itu berkata atau memberi saran untuk melihat referensi-referensi referensi di luar sana. Siapa tahu saya bisa mendapatkan sesuatu hal yang berbeda. Nah, di sini saya mencoba untuk melihat salah satu apa ya web salah satu di website yaitu Dribble. Di situ saya memfollow beberapa akun yang bisa menjadi salah satu inspirasi saya di tahun itu yaitu Pep Pilar, Wit Angga dan Mas Dunawan. Nah, mereka menjadi salah satu inspirasi saya yang selalu saya perhatikan desainnya. Nah, di sini dilihat di slide berikutnya ini Paper Pillar merupakan desain dari Paper Pillar di mana base dari warna desainnya ini adalah warna putih. Namun dia bisa mengkombinasikan dengan berbagai warna sehingga tampilan desainnya ini bisa terlihat lebih fresh, lebih clear dan juga bisa memberikan informasi yang sesuai dengan brand yang diinginkan. Lalu yang berikutnya dari Build with Naga, di sini Mas Angga memberikan uh, layout yang sangat menarik di bagian sini sehingga tampilan desain ini bisa terlihat lebih bagus dan juga menggunakan kontras yang sangat terang namun tetap harmoni untuk dilihat tampilan desainnya. Lalu yang berikutnya dari Mas Dwi Nawan di sini Mas Dwi Nawan membuat tampilan desain mobile apps. Eh, dia apa memberikan tampilan desain yang sangat bagus sekali dengan penggunaan icon-icon yang memiliki warna-warni namun tetap mudah untuk dilihat dengan penggunaan warna yang bagus. Jadi di sini saya berpikir kok bisa ya mereka membuat tampilan desain sebagus ini? Gimana sih mereka bisa membuat tampilan bagus seperti ini? Jadi saya mulai mencatat poin-poinnya lalu juga mencoba untuk menerapkannya secara perlahan. Nah, di sini saya mencoba untuk menerapkannya ke eksplorasi dengan memvariasikan dengan berbagai jenis font, space antar elemen dibuat lebih renggang, terus juga mengkombinasikan dengan berbagai warna dan mencatat poin lainnya yang bisa saya terapkan. Nah, di sini ketika saya sudah melihat tampilan desain dari beberapa referensi yang telah ada sebelumnya, saya mencoba untuk mengolah perlahan demi perlahan. Di sini saya menggunakan berbagai warna dengan juga mengkombinasikan dengan pattern-pattern sehingga tampilan desain tersebut dapat lebih bagus lagi. Di halaman transaction history, saya menggunakan warna gradient agar tampilan desain ini dapat lebih menarik dari sebelumnya karena yang di sebelumnya itu kan yang tampilan desain sebelumnya itu sangat flat sekali, hanya tampilan desain warna putih. Nah, di sini saya mencoba untuk mengubahnya secara perlahan agar desain ini bisa lebih fresh dari sebelumnya. Lalu di tampilan desain berikutnya ini merupakan salah satu proyek saya yang saya kerjakan di tahun kemarin yang dari Didi Volunteer. Jadi si klien ini menginginkan tampilan desain uh, yang fun, yang uh, yang fun, yang mudah untuk dilihat dan juga memiliki warna yang
menarik. Jadi saya mencoba untuk menerapkan dari referensi sebelumnya dalam penggunaan icon-icon yang berwarna-warni, lalu juga menggunakan font dan body text, font heading dan body text yang berbeda namun tetap selaras, dan juga mengkombinasikan dengan berbagai warna namun tetap menjaga warna brand dari produk klien ini. Tentunya dalam pengerjaan ini tidak serta-merta langsung mengubah style desain saya, tidak serta-merta langsung mengubah cara saya mendesain, namun membantu saya secara perlahan untuk memperbaiki cara saya mendesain dari tampilan desain sebelumnya yang mana desain tersebut terlihat sangat boring, lalu saya mencoba untuk perlahan demi perlahan memperbaiki desain tersebut. Lalu, apakah hanya sampai di situ saja? Tentu tidak. Saya mencoba mengeksplorasi berbagai style desain untuk memperkaya kamus layout, sehingga ngedesain bisa dijadikan sebagai sarana refreshing agar tidak jenuh dengan style yang itu-itu saja. Jadi setelah saya mencoba mengeksplorasi, waktu yang saya gunakan itu sekarang lebih banyak untuk mencari referensi-referensi di luar sana agar bisa menyesuaikan dengan apa yang saya inginkan, apa yang klien harapkan, dan sesuai dengan apa yang mereka minta. Jadi porsinya lebih banyak untuk mencari referensi lalu ketimbang langsung membuat desainnya, karena memang cukup sulit untuk mendesain dari frame yang kosong itu, lalu cari langsung membuat desainnya itu membuat terasa lebih sulit. Lalu di sini kita masuk ke topik utamanya, bagaimana sih cara menggunakan referensi. Nah, di sini saya akan memberikan tips bagaimana, ada 3 metode tips yang bisa kita gunakan untuk menggunakan referensi yang ada. Nah, yang pertama itu jiplak persis lalu ubah secara perlahan. Di sini teman-teman bisa mencari salah satu website yang teman-teman kira bagus ya, yang bisa teman-teman tiru. Kemudian secara perlahan kita membuka Figma, lalu membuat frame bebas, ukuran framenya berapa, biasanya ukuran desktop 1920 pixel. Lalu langkah berikutnya ialah copy section yang menurut teman-teman bagus di salah satu website. Di sini saya mencoba untuk menggunakan website dari Asana. Di sini kita copy paste lalu kita tempelkan pada frame ini. Lalu langkah berikutnya ialah mengcopy, menirukan sama menirukan atau menjiplak sama persis. Contohnya ketika kita ingin membuat heading text, ikuti sama persis work on big IDs without the busy work. Terus juga samakan juga body text-nya, lalu button-nya disamakan ukurannya. Nah, tujuan dari menyamakan semuanya ini ialah agar teman-teman tahu berapa sih ukuran yang ada pada website yang mereka buat ini, berapa jarak antara heading dan juga body text-nya ataupun paragrafnya, dan berapa jarak antara paragraf dan body text-nya. Lalu juga berapa sih besar dari heading navigasinya sehingga teman-teman bisa mengetahui persis eh, berapa ukuran dan juga yang mereka gunakan sehingga tampilan desain tersebut bisa lebih bagus. Lalu setelah itu tidak hanya berhenti sampai di sini, teman-teman bisa mengubah secara perlahan dengan cara menghapus di bagian image-nya, lalu memperbesar ukuran font headingnya. Jadi di sini bisa terciptanya tampilan desain yang baru, yang lebih fresh dari sebelumnya, dan bisa dijadikan menjadi salah satu layout yang baru. Lalu untuk metode berikutnya ialah ambil salah satu bagian, lalu gunakan untuk memulai. Di sini sama seperti sebelumnya, teman-teman bisa mencari salah satu bagian di website yang teman-teman kira ini merupakan salah satu desain yang bagus, lalu tempelkan di Figma. Ini, pada contoh kali ini saya mencoba untuk mengambil uh, section dari apple.com. Di sini saya ingin menggunakan bagian di sebelah kanannya, yang mana grid foto ini terlihat bagus sekali dan juga uh, harmoni dengan, walaupun uh,
walaupun ukurannya berbeda-beda. Lalu di sini langkah awalnya kita coba untuk copy paste di frame Figma-nya. Lalu langkah berikutnya mungkin kita bisa nambah satu lagi section foto ini menjadi seperti ini. Nah, di section ini sudah tercipta layout yang baru, yang lebih bagus, yang lebih harmoni. Lalu langkah berikutnya kita bisa ubah secara perlahan-lahan dengan cara menambahkan heading ataupun konten di sebelah kirinya sehingga bisa tercipta layout yang baru. Lalu yang berikutnya dari foto yang tadi coba kita lalu kita coba hapus fotonya dan kita tambahkan warna agar terciptanya tampilan desain yang lebih menarik lagi, yang lebih baru. Uh, Lalu langkah berikutnya kita bisa dengan menambahkan teks dan juga menambahkan foto. Di sini saya mencoba menggunakan konsep virtual meeting, more fun with activity. Jadi di sini ceritanya uh, mereka bisa melakukan sesuatu yang menarik seperti bermain game ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang menarik di dalam virtual meeting ini. Jadi image ini menggambarkan mereka sedang berada di jarak yang jauh dan sedang melakukan virtual meeting, namun tetap bersenang-senang dengan kegiatan mereka. Di sini saya menggunakan background yang clear agar tampilan desain ini dapat lebih bersih, lebih clean. Lalu langkah berikutnya kita bisa uh, s- menambahkan menambahkan atau mengubah heading navigasinya, lalu juga membuat tampilan fotonya ini agar terlihat lebih menjadi rounded. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesan di landing page-nya ini bahwa kegiatan ini fleksibel lalu juga fun. Karena konsep yang diinginkan kan fun with activity. Jadi kita membuat tampilan desain ini menjadi rounded karena kalau ketika kita membuat desain seperti ini akan kelihatan feel-nya itu kelihatan lebih tegas gitu loh. Karena kan ini kotak-kotak seperti ini. Jadi kita mencoba untuk membuat tampilan desain ini menjadi rounded. Lalu langkah berikutnya kita bisa ubah lagi secara perlahan-lahan dengan menambahkan icon ataupun grafis yang bisa menunjukkan bahwa menambahkan feel agar kesenangan ini bisa lebih terasa, menambahkan icon-icon, lalu juga mengupdate warna buttonnya menjadi lebih fresh lagi, menjadi lebih bagus lagi. Jadi itu merupakan tahapan-tahapan yang bisa lakukan, yaitu mulai menjiplak. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman untuk perbedaannya, mulai dari kita mengambil seks sebelah kiri ini, lalu kita ubah ke sebelah kanan ini. Tentunya untuk mengubah ini kita perlu melakukannya secara perlahan-lahan untuk mengubahnya agar bisa menjadi tampilan yang lebih baru, layout yang lebih baru. Lalu yang berikutnya, slide berikutnya, yang ini metode yang ketiga yaitu catat poin-poinnya lalu samakan persis. Nah, untuk di tahapan ini sedikit lebih advance ya teman-teman karena di tahapan ini cukup panjang untuk cara kerjanya. Jadi yang pertama itu catat apa saja yang bisa kita ambil dari referensi lalu kita coba terapkan ke dalam eksplorasi desain. Nah, di sini kita mencoba untuk mencari referensi-referensi terlebih dahulu. Contohnya di sini saya mengambil tampilan desain dari Intercom yang mana di tampilan hero image-nya ini menggambarkan interaksi dua orang, lalu juga uh, ada heading hero image, lalu juga body text dan juga ada button. Dan tentunya adanya navigasi. Nah, lalu untuk referensi kedua di sini tetap sama ada gambaran untuk interaksi dua orang dengan bubble text. Lalu juga di sini ada apa ya namanya inbox, ada text field email. Di sini bisa kita catat dulu poin-poinnya. Lalu yang berikutnya di sini ada eh, salah satu referensi yang menggambarkan interaksi seseorang di depan laptop dengan di sini kita bisa mengambil bubble text
yang bisa kita gunakan untuk menjadi salah satu referensi kita juga. Di sini tetap ada heading heading font, body text, dan juga button. Setelah itu, kita bisa apa sih yang bisa kita terapkan dari referensi-referensi tadi? Nah, lalu kita catat. Lalu dari hasil catatan itu, dari hasil analisa tadi, kita bisa mencatat yang pertama menggunakan foto yang menggambarkan interaksi jarak jauh, lalu juga menggunakan elemen balon percakapan untuk menggambarkan produk chat, lalu yang ketiga menggunakan foto dengan background yang bersih, lalu yang keempat ada elemen kolom email untuk melakukan pendaftaran. Nah, di langkah berikutnya kita mencoba untuk mempersiapkan materialnya. Yang pertama ada foto-foto yang menggunakan background bersih yang bisa digunakan agar tampilan desain ini terlihat lebih clean, lebih bagus lagi dan juga tidak apa ya kelihatannya tidak kontrasnya tetap terjaga. Lalu di sini juga ada kolom email untuk user melakukan pendaftaran dan juga bubble text yang bisa digunakan untuk variasi variasi desainnya. Nah, setelah kita mempersiapkan materialnya, kita mencoba untuk melakukan atau mengerjakan tampilan desain ini. Yang pertama itu kita mencoba untuk membuat desainnya seperti ini dengan dua foto di bawah dan satu foto di atas, lalu teksnya di sebelah kiri, dan juga, lalu di emailnya ini ada di tengah. Nah, di sini bisa menjelaskan foto orang yang sedang berinteraksi dengan berinteraksi secara real time. Jadi di tahapan ini kita mendesainnya ibaratkan seperti Lego. Eh, kita sudah mendapatkan satu desain, namun kita bisa melakukan jenis lagi agar kita mendapatkan variasi-variasi yang lebih bagus lagi. Oke. Yang berikutnya, eh, langkah berikutnya bisa kita ubah lagi agar tampilan desainnya bervariasi, yaitu bisa dengan fotonya dibuat lebih sejajar. Lalu kolom emailnya kita bisa buat lebih di sebelah kiri dan juga teks kontennya kita buat jadi sejajar agar menciptakan tampilan yang lebih baru lagi. Lalu yang berikutnya kita bisa ubah lagi secara perlahan lagi seperti ini. Nah, jadi terciptanya tampilan desain layout yang baru yang dimana bisa dibuat selang-seling. Selang-seling seperti ini. Lalu yang terakhir kita bisa juga mengubahnya seperti ini. Nah, yang tadi itu kan tampilan desainnya masih kotak-kotak. Lalu kita coba ubah seperti ini dengan memberikan rounded agar terlihat memberikan kesan bahwa tampilan desain ini terlihat lebih fun dan lebih menarik. Nah, eh, jadi ada tiga metode yang bisa kita gunakan untuk membuat referensi menjadi lebih menarik lagi, yaitu jiplak persis lalu ubah secara perlahan. Yang langkah kedua ambil satu bagian lalu gunakan untuk memulai. Lalu langkah ketiga catat poin-poinnya lalu samakan persis. Tentunya semua ini perlu latihan lagi, perlu belajar lagi, dan kita perlu berkorban untuk eh, berkorban waktu untuk memulai dan juga ingin untuk mengeksplorasi lebih jauh lagi agar eh, terciptanya desain yang kita inginkan, yang kita harapkan, sehingga bisa eh, memberikan kita pengetahuan lebih banyak lagi terkait kamus-kamus layout desain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah ucap ataupun kata. Saya kembalikan ke moderator.